좋은 아침입니다. 네. 그게 내 손 잡아줘. Kang Ji-yoon, CEO ambisius, wanita sukses dan pimpinan perusahaan headhunting terkemuka di Korea. Hidupnya adalah pekerjaan dan pekerjaan adalah hidupnya. Dia tidak mengenal kata gagal karena bagi Kang Ji-yoon hanya ada satu tujuan, menjadi nomor satu. Tapi meski dia menguasai dunia bisnis, ada satu hal yang tidak bisa dia kendalikan, yakni hidupnya sendiri. Beruntung dia punya seseorang yang selalu ada untuknya. Yoo Eun-ho, sekretaris yang setia, seorang pria penuh kesabaran dan seorang ayah tunggal. Bagi Ji-yoon, Eun-ho lebih dari sekedar sekretaris. Dia adalah tangan kanannya, orang yang membuat hidupnya tetap berjalan. Tapi apa yang terjadi ketika batas antara profesionalisme dan perasaan mulai kabur? Apakah cinta bisa muncul dari hubungan yang selama ini hanya sebatas pekerjaan? Ketika hati mulai berbicara, siapa yang lebih dulu akan mendengarnya? 있어요? 망했네. Wanita ini bernama Kang Ji-yoon, seorang CEO perusahaan perekrutan atau semacam agensi bernama PO Plus. Klien Ji-yoon kebanyakan dari perusahaan besar dan terkemuka yang ingin merekrut bagian-bagian penting dalam perusahaan mereka. Salah satunya sekarang di mana Ji-yoon menemui seorang mantan bos pembuat mobil balap untuk diajak gabung ke dalam perusahaan kliennya yang juga bergerak di bidang yang sama. Dengan catatan latar belakang si mekanik yang sudah Ji-yoon ketahui, akhirnya dia pun berhasil meyakinkan si mekanik untuk kerja di perusahaan kliennya. Diketahui saat ini PO Plus sudah menjadi salah satu perusahaan agensi perekrut terbaik di Korea. Namun ada saingannya juga yang bergerak di bidang yang sama dan menjadi yang terbesar di Korea saat ini, bernama perusahaan Karirwe. Saat ini PO Plus dapat tugas dari kliennya untuk merekrut seorang pembuat ponsel yang bekerja di Hanso Elektronik bernama Yang Ho-jin. Namun diketahui Yang Ho-jin masih fokus di Hanso Elektronik dan belum sepenuhnya yakin untuk pindah perusahaan. Ho-jin dipertahankan Hanso Elektronik lewat orang bagian SDM bernama Eun-ho. Jadi Eun-ho lah yang bertanggung jawab atas Ho-jin di Hanso Elektronik. Dan kalau Ho-jin keluar dari perusahaan Hanso, mungkin saja akan berdampak pada karir Eun-ho di perusahaan tersebut. Eun-ho ialah seorang ahli di bagian SDM, tapi diketahui juga kalau dia seorang ayah tunggal. Namun meski begitu, dia sangat mempesona yang membuat banyak wanita tertarik akan ketampanannya. Eun-ho tentu panik dan kesal tak kalah tahu kalau orangnya Ho-jin sedang dibujuk oleh CEO PO Plus atau Ji-yoon untuk pindah perusahaan. Eun-ho merasa Ji-yoon sudah melewati batas karena mengajak orang yang sedang bekerja di perusahaan untuk pindah, yang padahal itu tidaklah salah dan semua tergantung si orang tersebut atau Ho-jin. Inilah pertemuan pertama Ji-yoon dengan Eun-ho yang dalam kondisi kurang baik. Diketahui selain perusahaan Korea tertarik mendatangkan Ho-jin lewat Ji-yoon, Ho-jin juga dapat tawaran dari perusahaan Cina yang tentu saja membuat Ho-jin bingung. Eun-ho sendiri berharap Ho-jin tetap di Hanso Elektronik, tapi dia juga enggak bisa berbuat banyak kalau Ho-jin mau pindah. Eun-ho ternyata sering dapat tekanan dan kata-kata yang kurang enak dari atasan divisi SDM-nya, karena Eun-ho yang sering pulang duluan demi anaknya. Hal ini tentu saja membuat Eun-ho kesal dan mulai tidak betah kerja di perusahaan itu. Anak Eun-ho bernama Beol, dan ketika Eun-ho bekerja, Beol dijaga oleh tetangganya yang juga ibu dari teman Beol, Sojun. Ibu Sojun ini bernama Suhyeon. Ibu Suhyeon atau nenek Sojun bernama Cheong-sun. Hubungan mereka cukup dekat selayaknya keluarga. Cheong-sun berharap anaknya bisa berjodoh dengan Eun-ho agar bisa merawat anak mereka bersama-sama. Tapi sepertinya sulit, karena hanya Seon-ho saja yang suka. Eun-ho sendiri masih belum tertarik untuk nikah lagi. Eun-ho adalah gambaran ayah yang sempurna. Dia bisa masak, merawat Beol dengan baik, meski seorang diri tanpa bantuan istri yang dulu memilih pergi meninggalkan mereka. Namun masalahnya, Eun-ho tidak nyaman di pekerjaannya sekarang, karena atasannya yang memperlakukannya berbeda dari karyawan lainnya. Ini terjadi karena Eun-ho sering ambil cuti demi bisa menghabiskan waktu dengan anaknya Beol. Di perusahaan PO Plus, Ji-yoon memarahi karyawannya yang bernama Jong-nam karena telah memalsukan data calon orang yang akan direkrutnya, sehingga Ji-yoon pun memecat Jong-nam. Nampak Jong-nam yang tidak terima, tapi apalah daya dia akhirnya pergi dari PO Plus. Hal ini diketahui semua karyawan PO Plus.
Jiun adalah CEO PO Plus, sementara pria bernama Jeong-hoon ini ialah direktur PO Plus. Dia teman kuliah Jiun sama seperti Somi. Bapak Jeong-hoon jugalah yang menjadi investor utama PO Plus dan menjadi pemegang saham terbanyak di PO Plus itu. Di Hanso Elektronik, Eun-ho kembali dikucilkan atasannya yang kali ini benar-benar membuat Eun-ho hampir habis kesabaran karena enggak pernah dianggap ada hingga Eun-ho pun memilih pergi. Eun-ho masih bertahan bekerja di situ semata-mata hanya untuk mempunyai pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan beol. Namun kalau seperti itu terus, Eun-ho pasti bisa kehabisan kesabaran. Keesokan harinya, masalah muncul di mana Ho-jin ternyata nggak pindah perusahaan lewat Jiun, tetapi pindah ke perusahaan Cina lewat agensi perekrut lain. Hal ini baru diketahui Eun-ho yang tentu saja panik dan habis-habisan dimarahi atasannya. Eun-ho mengira Ho-jin pindah karena Jiun, sehingga hal ini pun membuat mereka berdua jadi salah paham. Dan ternyata diketahui, sehari sebelumnya Ho-jin bertemu dengan CEO Karirwe, perusahaan agensi perekrut saingan PO Plus atau Jiun. Ho-jin menemui Kim Hye-jin yang menawarkan kerja di Cina dengan bayaran yang lebih besar. Dan tentu saja Ho-jin pun mau. Eun-ho pun tahu hal ini setelah dikasih tahu Ho-jin. Saat di bandara dia meminta maaf karena gara-gara ulahnya mungkin akan membuat Eun-ho kewalahan menghadapi atasannya. Namun ini adalah jalan yang dia pilih sehingga Eun-ho juga nggak bisa menahannya. Gegara hal ini ternyata dampaknya langsung, di mana Eun-ho dipecat dengan tidak hormat oleh atasannya yang membuat Eun-ho benar-benar nggak bisa berbuat banyak lagi dan memilih untuk menerima semua itu dengan lapang dada. Jiun yang merupakan pekerja keras dan mendedikasikan hidupnya untuk bekerja, sering teledor dan pelupa. Dia juga sering ceroboh yang membuat Somi kerepotan karena harus membantu Jiun yang padahal pekerjaannya juga banyak di PO Plus. Sehingga Somi berniat mencarikan sekretaris untuk Jiun agar pekerjaannya lebih tertata dan gak banyak ceroboh lagi. Karena selalu terburu-buru, Somi menceritakan hal ini kepada suaminya yang merupakan pemilik toko buku, bernama Kang Seok. Saat Jiun berada di toko buku untuk baca seperti biasanya, Kang Seok dan Somi mengajak dia untuk makan bareng di rumah temannya. Tapi Jiun malah gak mau. 안녕하세요. 들어오세요. 네. 감사합니다. Ternyata teman Kang Seok dan Somi yang dimaksud ialah Eun-ho, di mana mereka makan bersama di rumah Eun-ho dan Beol. Dari sini jugalah Somi yang lagi cari sekretaris buat Jiun sadar kalau Eun-ho cocok menjadi sekretaris Jiun. Karena selain Eun-ho yang lagi nganggur, Eun-ho juga orang yang teliti dan sangat rapi, yang pasti sangat cocok untuk menjadi sekretaris Jiun yang ceroboh. Keesokan harinya, Eun-ho mulai bekerja di PO Plus sebagai sekretaris Jiun, sesuai arahan Somi. Namun karena Jiun yang sebelumnya bertemu dengan Eun-ho dan pertemuan mereka juga kurang baik, jadinya Jiun menolak Eun-ho sebagai sekretarisnya. Namun Somi berhasil meyakinkan Jiun kalau Eun-ho cocok untuk menjadi sekretarisnya. Sehingga Eun-ho pun dikasih kesempatan training menjadi sekretaris Jiun selama 3 bulan. Tentu saja mereka cukup canggung, apalagi Eun-ho juga sekarang berbeda pekerjaan dari sebelumnya. Namun dari sini jugalah dia belajar banyak mengenai kepribadian Jiun dan lain sebagainya. Sebagai pengenalannya, agar bisa memahami bosnya itu, Eun-ho bekerja dengan sangat baik. Dia merombak ruangan kerja Jiun yang semula berantakan jadi jauh lebih rapi dan tertata. Dia juga sangat disambut hangat karyawan PO Plus lainnya, karena harus bekerja bareng dengan Jiun, bos yang terkenal akan kekejamannya. Ada beberapa karyawan utama di PO Plus antara lain Karim, Kyung-hwa, Kyung-hee, dan Yong-su. Yong-hun juga udah kenalan dengan Eun-ho. Dia yakin Eun-ho bisa menjadi sekretaris Jiun dengan baik. Diketahui saat ini Jiun sedang menangani klien dari perusahaan Selim Group untuk mencarikannya seorang arsitek terbaik. Karena CEO Selim Group yang pengen bikin menara perusahaannya. Saat sudah menemui orang dari Selim Group, Jiun ditemui Hye-jin, CEO Karirwe. Ternyata dulu Jiun bawahan Hye-jin saat dia masih bekerja di Karirwe. Namun karena suatu masalah besar yang menimpa Karirwe, membuat Jiun dikucilkan dan akhirnya memilih pergi. Dia mendirikan perusahaannya sendiri bernama PO Plus yang sekarang sudah besar dan menjadi saingan berat Karirwe. Eun-ho masih belum bisa diterima Jiun, yang sepertinya Eun-ho harus lebih baik dalam pendekatannya dengan Jiun.
Diketahui kalau Soo-hyun merupakan penulis buku anak-anak, namun dia selalu malu dan insecure saat merilis bukunya. Yoon-ho selalu menyemangatinya agar tidak malu-malu lagi, karena itu juga pekerjaan baik, kenapa harus malu? Di PO Plus saat Jiun sedang lembur cari berkas-berkas yang mau dikerjakan, Yoon-ho muncul yang membuat Jiun pun akhirnya mulai mau menerima Yoon-ho sebagai sekretarisnya. Karena Yoon-ho yang juga selalu ada saat dirinya butuh dalam bekerja. Jiun mulai melihat portofolio dan latar belakang Yoon-ho. Sampai akhirnya dia tahu kalau Yoon-ho punya seorang putri yang masih TK bernama Beol dan menjadi ayah tunggal untuk putrinya tersebut. Hari-hari setelahnya, Yoon-ho bekerja dengan sangat baik selayaknya sekretaris pada umumnya. Jiun pun jadi tenang karena berkat adanya Yoon-ho jadwal pekerjaannya dan hal-hal lainnya jadi lebih mudah dia lakukan. Dan ternyata karyawan PO yang lain juga cukup senang melihatnya. Karena akhirnya ada orang yang bisa menaklukkan kerasnya kepala Jiun. Jiun hidup seorang diri karena ayahnya yang sudah meninggal waktu dia kecil dalam kebakaran rumah susun. Hal ini jugalah yang selalu membayangi Jiun sehingga sulit tidur. Jiun bisa tidur juga berkat minum obat tidur. Di PO Plus, Jiun dibuat kaget karena rekrutannya untuk Salim Group membatalkan terus perjanjiannya secara tiba-tiba. Dan hal ini sudah membuat CEO Salim Group marah, sehingga memutuskan kerjasama dengan PO Plus. Jiun sadar ini ulah Hae-jin, CEO Careerway. Dia pun langsung pergi dengan buru-buru, dan hal ini tentu saja dilihat Yoon-ho dan yang lainnya. Saat sudah sampai di Careerway, Jiun marah ke Hae-jin. Namun, Hae-jin tidaklah merasa bersalah dan malah membuat Jiun mengingat kembali momen menyakitkan saat dia masih kerja di Careerway, di mana dulu Jiun dikucilkan seluruh karyawan Careerway yang menganggap Jiun sebagai pembunuh CEO Careerway terdahulu yang terjerat kasus investasi bodong dari kliennya. Jiun sebenarnya sudah tahu pelakunya setelah dia selidiki, tapi CEO Careerway terdahulu memilih bundir yang membuat Jiun dikucilkan dan pergi dari perusahaan agensi itu. Setelah mengingat momen ini, Jiun menjadi pusing dan hampir terjatuh. Beruntung ada Yoon-ho yang tiba-tiba muncul membantunya berjalan. Untuk melepas rasa lelah mentalnya gegara kejadian sebelumnya, Jiun pun mengajak Yoon-ho untuk makan makanan super pedas level max. Hal ini membuat Yoon-ho kepedasan karena dia yang gak kuat makan pedas. Jiun sendiri sangatlah puas memakannya. Dari sini juga hubungan mereka jadi tambah dekat dan menyatu selayaknya sekretaris dan bos. Setelah klien sebelumnya yang kembali direbut Careerway, sekarang PO Plus fokus pada klien lainnya yang kali ini datang dari Hotel Geniel. Hotel bintang 5 yang butuh kepala chef. Jiun dan karyawannya pun mulai mencari portofolio beberapa chef terkemuka untuk ditawari kerja di Hotel Giel. Di sekolah TK Beol dan Sojun, Soo-hyun bertemu dengan Jeong-hun yang ternyata lagi main ke situ karena pemilik TK-nya yang merupakan saudarinya. Keesokan harinya, PO Plus akhirnya mendapatkan kandidat yang cocok untuk menjadi chef di Hotel Geniel, yakni seorang master chef yang sekarang kerja di salah satu restoran. Namun saat bertemu chefnya, Jiun dibuat bingung karena permintaan dari chefnya, di mana dia pingin ngajak asistennya, seorang perempuan yang menjadi andalannya ketika bekerja di restoran itu. Kemudian Jiun main ke toko buku Kang Seok. Disinilah dia bertemu dengan Beol secara nggak sengaja. Mengetahui Beol belum sepenuhnya pintar membaca, Jiun pun memintanya untuk belajar membaca dengan baik dan benar dulu. Kemudian di PO Plus, Jiun dan karyawannya kembali meeting mengenai perekrutan karyawan Hotel Giel yang dirumorkan kalau chef yang mau mereka rekrut punya hubungan rahasia dengan asistennya. Sehingga si chef pengen asistennya ikut kerja bareng. Namun setelah mereka wawancarai si chef dan asistennya, mereka akhirnya sadar kalau rumor itu nggak benar dan ada faktor lain yang membuat si chef pengen asistennya ikut kerja dengannya. Yakni karena hanya asistennya lah yang tahu kalau tangan kanan si chef terluka dan tidak bisa digunakan dengan normal sepenuhnya. Jadi untuk bikin makanan dia perlu asisten yang bisa diandalkan. Namun karena Hotel Giel yang nggak bisa menerima asisten chef, jadi Jiun pun coba cara lain agar si chef mau bekerja di Hotel Giel tanpa asistennya.
Jiun dan Eun-ho yang selalu bareng ini membuat hubungan keduanya jadi tambah dekat dan tanpa mereka sadari menumbuhkan benih-benih cinta di antara profesionalisme mereka bekerja. Sampai pada akhirnya si chef pun mau kerja di Hotel Ganiel tanpa membawa asistennya. Dia nggak masalah kerja tanpa asistennya, tapi dia berharap asistennya bisa dapat posisi yang layak di dapur, karena kemampuannya di atas rata-rata pegawai dapur lainnya. Dan ya, Jiun akan membantu si asisten chef kalau memang pingin pindah kerja ke tempat lain. Keesokan harinya saat Jiun datang ke toko buku, dia bertemu lagi dengan Beol yang sekarang sudah bisa membaca buku dengan baik dan benar. Seperti perkataan Jiun sebelumnya, hubungan mereka jadi dekat. Beol juga sudah menganggap Jiun sebagai temannya, yang tanpa Jiun sadari, Beol ini adalah anak dari sekretaris Eun-ho. Sekarang rekrutmen Hotel Ganiel telah berhasil diselesaikan PO Plus atau Jiun dengan menempatkan kepala chef baru. Asisten chef juga sudah dipindahkan ke restoran lainnya yang lebih baik dan mau menghargai bakatnya. Jadi chef dan asistennya sekarang sudah berada di tempat kerja, tapi di tempat terbaik mereka masing-masing. Eun-ho benar-benar dibuat kagum melihat sikap Jiun menangani chef dan asisten sebelumnya, yang akhirnya bisa menemui titik terang untuk karir satu sama lainnya. 결정은 대표님이 하신 겁니다. Saat mau balik ke kantor, Jiun dan Eun-ho malah kehujanan sehingga mereka pun mampir ke minimarket untuk makan dan menunggu hujannya reda. Perhatian Eun-ho ke Jiun benar-benar sangat tulus, yang membuat semua orang yang melihatnya dibuat iri. Kemudian Jiun ditemani Eun-ho yang merupakan sekretarisnya pemotretan untuk majalah. Karena sekarang Jiun yang merupakan salah satu CEO agensi perekrutan terbaik. Dan PO Plus sekarang sudah bisa dikatakan setara dengan Karir W, perusahaan yang menjadi saingannya. Di sini jugalah Jiun kembali bertemu Hye-jin, CEO Karir W, yang juga akan pemotretan. Eun-ho sadar Jiun punya hubungan yang kurang baik dengan Hye-jin. Karena cuma dengan beberapa kalimat saja dari Hye-jin mampu membuat Jiun kesal. Eun-ho pun lalu mengajak Jiun jalan-jalan keliling taman untuk merilekskan pikiran dan moodnya. Mereka bermain basket dengan anak-anak yang ada di sana, yang tentu saja membuat hubungan keduanya jadi dekat, layaknya sepasang kekasih. Keesokan harinya di PO Plus terjadi masalah, di mana Kyung-hwa kesal dengan seniornya Yong-su, karena dia yang menganggap Yong-su sudah merebut calon rekruternya. Kyung-hwa kesal karena dia yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan calon rekrutannya itu. Yong-su sendiri ikut terbawa emosi karena merasa Kyung-hwa nggak perlu marah-marah seperti itu. Kesalahpahaman itu membuat hubungan rekan kerja mereka jadi jauh. Karyawan lain coba membujuk Yong-su agar melepas rekrutan Kyung-hwa, agar hubungan mereka berdua bisa membaik lagi. Dan ya, akhirnya Yong-su pun akan melepaskan rekrutannya Kyung-hwa, agar Kyung-hwa bisa dapat portofolio yang lebih baik lagi. Namun karena kesalahpahaman sebelumnya, membuat hubungan Kyung-hwa dan Yong-su jadi canggung. Termasuk saat lagi meeting, Kyung-hwa benar-benar merasa bersalah karena sudah menyalahkan Yong-su sebelumnya. Yang padahal Yong-su ialah senior yang selalu menuntunnya dengan sangat baik. Diketahui kalau ternyata Sojun bukanlah anak kandung dari Suheon, melainkan anak dari kakaknya yang sejak Sojun bayi meninggal karena kecelakaan. Namun Soheon juga enggak masalah menjadi ibu sambung Sojun karena dia yang sangat menyayanginya. Namun hal ini belum Soheon maupun Jeongsun kasih tahu ke Sojun karena merasa Sojun masih kecil dan belum bisa memahami perihal orang tuanya yang sudah enggak ada. Malamnya karyawan PO Plus makan dan minum bersama untuk menyatukan kesalahpahaman antara Kyung-hwa dan Yong-su. Dan ya berkat Kyung-hwa yang minta maaf dan Yong-su juga berbesar hati, akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Dan saat di luar restoran, Yeon-ho melihat mobil pemadam kebakaran yang lewat dan membuat teringat dengan peristiwa kebakaran yang dulu sempat ia alami saat masih kecil. Lamunan Yeon-ho terhenti setelah kedatangan Jiun dan karyawan PO Plus lain yang juga baru kelar minum. Dan sekarang mereka semua akan pindah minum di tempat karaoke. Setelah semua karyawan PO Plus sudah pada teler dan pada balik semua ke tempatnya masing-masing, Yeon-ho menemani Jiun yang juga tepar. Namun, Jiun malah balik lagi ke kantor tanpa sepengetahuan Yeon-ho. Dan setelah dikasih tahu Somi kalau Jiun pasti balik ke PO Plus, Yeon-ho pun langsung pergi ke sana menyusulnya. Yeon-ho tidak pulang dan menitipkan Beol pada Suheon. Dia menemani Jiun yang lagi tidur di ruangan itu dengan penuh perhatian.
Saat Eun-ho ketiduran di samping Ji-yoon, tiba-tiba saja Ji-yoon ngelindur dan terpesona melihat ketampanan Eun-ho yang kemudian mereka pun ciuman. Keesokan harinya saat sudah bangun, Ji-yoon kaget tak kala ingat momen semalam. Namun dia mengira itu mimpi saja, bukan kejadian nyata, karena Eun-ho yang tidak berada di kantor. Eun-ho juga tidak ngasih tahu kejadian semalam pada Ji-yoon saat mereka sudah bekerja. Karena mengira Ji-yoon hanya mabuk dan gak sadar juga akan momen mereka bersama tadi malam. Namun karena kejadian semalam yang membekas di ingatan, membuat Ji-yoon selalu salting saat berada di dekat Eun-ho, yang membuat Eun-ho bingung melihat sikap atasannya itu. Ji-yoon kemudian menenangkan diri di toko buku, yang kebetulan lagi dan lagi bertemu Beol. Beol yang tahu mood Ji-yoon lagi naik turun pun mengajaknya untuk beli susu coklat mint, yang memang minuman kesukaan mereka sama. Keesokan harinya di PO Plus, Ji-yoon ditemui seorang CEO perusahaan merek terkemuka pembuat tas mewah. Dia meminta Ji-yoon merekrutnya seorang ahli barang mewah, yang bisa tahu detail dan lain sebagainya, karena produk tas mewah mereka sangat butuh ahli tersebut. Apalagi sekarang sedang marak tas palsu. Dia nggak peduli ijazah dan lainnya, yang penting kemampuan dan skillnya. Setelahnya Ji-yoon pun meminta Kyung-hee untuk mencarikannya ahli tas-tas mewah, karena dari semua karyawannya, hanya Kwang-hee lah yang tahu barang-barang mewah. Diketahui kalau Ji Young-hoon berinvestasi pada perusahaan penerbit buku, dan salah satunya ialah buku anak buatan Suheon. Di sini mereka berdua bertemu kembali secara nggak sengaja dan kemudian mulai mengobrol dan mulai paham akan latar belakang satu sama lain. Saat tiba di PO Plus, Jeong dibuat kaget karena saat ini suasana kantor lagi memanas karena Kyung-hee yang gagal merekrut ahli incarannya untuk merek Deluxe Line atau perusahaan merek sebelumnya. Dia disuruh Ji-yoon untuk mencari kandidat lain untuk memenuhi rekrutan Deluxe Line. Namun ternyata itu bukanlah salah Kyung-hee sepenuhnya karena dia gagal juga gegara ulah mantan karyawan PO Plus Jong-nam yang merebut ahli pilihan Kyung-hee atas suruhan Hye-jin atau Karir-wee. Karena sekarang Jong-nam diketahui sudah menjadi karyawan Karir-wee. Saat lagi curhat mengenai masalah ini ke Eun-ho, Eun-ho pun merekomendasikan Kyung-hee untuk cari ahli bukan dari internet, tapi cari secara langsung orang yang pernah kerja membuat atau sering bersentuhan dengan tas-tas mewah. Karena bisa dikatakan orang tersebut juga ahli kalau punya skill dan kemampuan yang baik. Dan ya sambil ditemani Eun-ho juga, Kwang-hee pun akhirnya bertemu seorang penjahit yang lumayan senior yang selalu bersentuhan dengan tas-tas mewah. Dia bernama Buyong. Dia sangat ahli memperbaiki barang-barang mewah. Tidak cuma tas saja, tapi juga ada dompet dan lain sebagainya. Mereka tidak banyak basa-basi dan langsung menawari Ibu Yong untuk kerja di Deluxe Line sebagai seorang ahli. Namun dia tetap harus berbicara dengan anaknya dulu untuk menerima tawaran dari Eun-ho dan Kwang-hee. Karena meskipun dia sudah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 30 tahun, dia harus tetap meminta pendapat anaknya. Setelah Kwang-hee berhasil menyelesaikan misinya, tinggallah Ji-yoon dan Eun-ho untuk mengajak Buyong kerja di Deluxe Line. Buyong nampak tertarik untuk kerja di Deluxe Line sebagai seorang ahli, tapi ya lagi-lagi dia harus meminta pendapat anaknya dulu sebelum mengambil keputusan. Keesokan harinya diketahui Beol dan teman-teman TK-nya akan tamasya tanpa orang tua. Jadi bisa dikatakan Eun-ho bebas tidak mengurus Beol untuk hari itu. Karena hal itulah Eun-ho ngajak Somi, Kang Seok, dan Ji-yoon untuk main ke rumahnya malam itu untuk makan bersama. Meski sibuk pada akhirnya Ji-yoon datang ke rumah Eun-ho untuk menghadiri undangan makan bersama dari Eun-ho. Namun di sini dia dibuat kesal karena ternyata Somi dan Kang Seok nggak jadi datang. Karena sudah tanggung, akhirnya Ji-yoon pun tetap makan bareng di rumah Eun-ho berdua saja. Tentu karena Beol juga yang masih tamasya. Ji-yoon dibuat kagum melihat kepribadian Eun-ho saat lagi di rumah. Apalagi makanan buatannya juga sangat enak. Benar-benar cocok di mulut Ji-yoon. Kebersamaan mereka ini membuat keduanya tambah dekat. Benih-benih cinta tentu saja semakin tumbuh di keduanya. Bahkan ini kali pertamanya Ji-yoon merasa nyaman dan sampai ketiduran di sofa rumah Eun-ho tanpa perlu dia minum obat tidur seperti biasanya.
Namun Jiun kembali bermimpi momen menyakitkan dulu saat dia kecil di mana rumah susun tempat tinggalnya kebakaran. Dan saat sudah aman, ayahnya malah kembali masuk ke dalam rumah susun untuk menyelamatkan orang lain. Dan gara-gara hal itulah ayahnya tewas karena adanya tabung gas yang meledak. Keesokan harinya, Jiun dan Eunho yang terbangun kaget dan panik, takut ketahuan Beol yang hari ini balik. Karena mereka berduaan saja di rumah. Saat sudah di lift Beol, Sojun dan Suhyun hampir saja melihat keberadaan Jiun. Beruntung dan cepat Eunho menutupinya dan Jiun pun pergi tanpa ketahuan mereka. Gara-gara kejadian sebelumnya saat di kantor, Jiun dan Eunho sedikit kikuk, namun mereka berusaha bersikap biasa saja dan kembali kerja secara profesional antara bos dan sekretaris. Buyong yang sebelumnya ditawari PO Plus untuk kerja menjadi ahli di Deluxe Line sudah membicarakannya dengan sang anak. Namun ya, anaknya tidak mengizinkannya dengan cara baik-baik karena dia pengen ibunya istirahat kerja, karena dia juga bisa membiayai hidupnya. Putri Buyong belum tahu kalau sebenarnya kemampuan dan skill Buyong sangat dicari-cari dan pasti akan bermanfaat. Terlebih lagi, Buyong juga masih ingin bekerja di sisa-sisa umur produktifnya itu. Saat Jiun menemui CEO Deluxe Line untuk ngasih tahu kandidatnya yang akan menjadi ahli, si CEO Deluxe Line malah meremehkan kemampuan Buyong. Apalagi sekarang ada masalah pada produknya, karena pelanggan yang bilang kalau produknya palsu. Berita ini juga heboh di internet, digoreng oleh merek saingan Deluxe Line yang membuat merek Deluxe Line tercoreng kalau nggak segera mengatasinya. Buyong yang masih punya keinginan untuk kerja sebagai ahli merek mencobanya langsung, mengidentifikasi produk yang katanya palsu dengan tangan yang sudah bersentuhan dengan produk-produk itu selama lebih dari 30 tahun. Buyong yakin tas ini asli karena dari bobot, tekstur, dan jahitannya sesuai, tidak ada kepalsuan. Kemudian saat mau ke toko buku, Jiun kembali bertemu Beol. Dia yang udah tahu Beol anak dari Eunho sekretarisnya, kembali main bersama, namun tiba-tiba Eunho dibuat panik tak kala dikabarin nenek Jeongsun yang bilang kalau Beol enggak bersamanya. Eunho mengabari Kang Seok dan yang lainnya, namun juga enggak menemukannya. Sampai akhirnya dia dibuat tenang oleh Jiun yang bilang kalau Beol bersamanya. Dan sekarang berada di rumah sakit karena sebelumnya Beol keserempet sepeda saat mengejar kucing. Eunho benar-benar bahagia melihat putri kesayangannya itu enggak kenapa-kenapa. Eunho ditenangin Jiun yang kali ini menemaninya menjaga Beol yang masih dirawat. Keesokan harinya, merek Deluxe Line kembali disudutkan saingannya karena berita produk mereka yang palsu, sehingga Jiun dan Eunho pun datang menemui Ibu Yong dan anaknya. Mengetahui kemampuan dan skill ibunya yang sangat dibutuhkan, sang anak sedih karena sebelumnya sempat melarang ibunya kerja. Namun sekarang dia mengizinkan ibunya untuk kerja kalau memang dia ingin. Dan ya setelah mendapatkan sertifikat pengujian dari lab merek, akhirnya Deluxe dipercaya kalau produknya asli. Dan semua keputusan yang sebelumnya Ibu Yong katakan benar adanya. CEO Deluxe Line benar-benar berterima kasih pada Ibu Yong yang sudah menyelamatkan mereknya dari berita hoaks. Sekarang merek saingan juga enggak bisa menyerang mereka lagi dan Deluxe Line sepenuhnya menang. Bu Yong pun mulai sekarang akan kerja menjadi ahli di Deluxe Line. Kemudian di PO Plus, Jeong Hoon dibuat cemburu melihat kedekatan Eunho dengan Jiun. Karena diketahui dia sudah sejak lama menyukai Jiun dan itu jugalah alasan ayahnya berinvestasi pada PO Plus. Dan ya memang benar Jiun dan Eunho sudah berhubungan lebih dari sekedar sekretaris dan bos. Namun keduanya masih gengsi untuk mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Mereka bahkan sudah nonton pertunjukan pianis berdua, ingin sekali rasanya Jiun menggenggam tangan Eunho. Tapi apalah daya, Eunho nggak peka sehingga mereka pun nggak jadi pegangan tangan. Saat di jalan pulang, mereka dimintai tolong untuk memfoto keluarga kecil itu. Dan setelahnya, Jiun dan Eunho pun difoto sama anak dari keluarga kecil yang bahagia itu. Meski fotonya ngeblur, Jiun dan Eunho cukup senang dan mulai menunjukkan perasaan mereka tipis-tipis lewat chat, layaknya orang yang lagi PDKT satu sama lain. Di sebuah perusahaan kosmetik, dua karyawan pacaran, namun karena kesalahpahaman mereka berdua putus dan membuat si cewek atau Hana pengen pindah kerja.
dia meminta bantuan Gyu-rim untuk mencarikannya kerja di perusahaan serupa. Hal ini membuat karyawan PO Plus sadar kalau pacaran sekantor tidak selamanya indah. Dan endingnya kalau putus, salah satunya harus pindah agar tidak canggung saat ketemu. Ji-yoon sendiri semakin sering memperhatikan Eun-ho, pria yang sudah dia taksir. Namun dia malah ingin menghindari Eun-ho karena gegara pikirannya itu yang selalu ke Eun-ho. Dia jadi kurang fokus kerja. Sebenarnya Hana dan Jin-wook masih saling menyukai, namun mereka masih gengsi untuk mengatakannya. Dan Hana lebih memilih diam-diam minta bantuan Gyu-rim untuk pindah kerja. Diketahui, Ji-yoon sering menemui ayah Jeong-hun atau Pak Hwang, investor utama PO Plus. Kali ini, dia minta bantuan Ji-yoon untuk merekrutnya ahli finance pilihannya. Namun ya karena Ji-yoon yang gak mau PO Plus ditentukan pilihan kandidatnya sama klien, dia menolak dengan baik-baik permintaan Pak Hwang itu. Perkataan Ji-yoon tentu saja membuat Pak Hwang kesal karena ditolak permintaannya sama Ji-yoon, yang padahal kan dia adalah investor utama PO Plus. Penolakan Ji-yoon diketahui Hye-jin sehingga dia menawarkan diri menggantikan Ji-yoon untuk merekrutkan ahli finance keinginan Pak Hwang dengan syarat kalau dia berhasil Pak Hwang memberikan kendali PO Plus padanya. Dan ya, nampaknya Pak Hwang tertarik. Apalagi dia juga yang sudah mulai kesal dengan Ji-yoon yang sekarang sudah enggak nurut sama dirinya lagi. Malamnya Ji-yoon akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Eun-ho dan dia akan berusaha menekan perasaannya itu agar profesionalisme mereka dalam pekerjaan enggak terganggu. Eun-ho akhirnya tahu alasan Ji-yoon menghindarinya akhir-akhir ini. Ya karena Ji-yoon yang enggak mau perasaan sukanya ke Eun-ho mempengaruhi pekerjaan mereka. Sementara itu, Jeong-hun kembali sering bertemu dengan Soo-heon. Mereka berteman sekarang, apalagi di bagian percintaan, mereka juga sama mengalami cinta yang tak terbalas. Jeong-hun enggak terbalas cintanya pada Ji-yoon, dan Soo-heon enggak terbalas cintanya pada Eun-ho. Namun untuk memastikan lagi perasaannya pada Eun-ho, Soo-heon akhirnya mengajak Eun-ho untuk nonton berdua malam minggu nanti. Dan ya, Eun-ho pun mau-mau saja. Di PO Plus, Gyu-rim akhirnya mendapat titik tengah untuk kesalahpahaman pasangan sekantor Hana dengan Jin-wook. Karena mereka yang mau kembali bersama dan Hana pun nggak jadi pindah kerja. Mereka juga enggak akan private hubungan lagi agar enggak menimbulkan kesalahpahaman lagi. Sementara itu, Ji-yoon dan Eun-ho masih canggung dalam berhubungan karena Ji-yoon yang sebelumnya mengungkapkan perasaannya. Eun-ho sebenarnya juga sudah menyukai Ji-yoon, tapi dia belum berani untuk membalasnya. Saat di toko buku, Ji-yoon bertemu Beol yang kali ini bilang kalau ayahnya atau Eun-ho akan nonton bareng Soo-heon ibu Sojun, yang tentu saja membuat Ji-yoon kepikiran. Dia cemburu mengetahui Eun-ho mau nonton dengan wanita lain, sampai pada akhirnya di malam minggu saat Eun-ho mau nonton, dia membatalkan janjinya nonton dengan Soo-heon dan lebih memilih untuk mengikuti kata hatinya mengungkapkan perasaannya pada Ji-yoon yang sebelumnya sudah duluan mengatakannya. Dan ya, mereka pun bertemu di jalan kota dan akhirnya saling cumbu, tidak gengsi lagi menunjukkan rasa suka mereka masing-masing. 좋아요. Ji-yoon dan Eun-ho udah pacaran sekarang, namun karena satu perusahaan, mereka akan private relationship atau pacaran diam-diam, tanpa diketahui karyawan PO Plus yang lain. Ji-yoon bahagia bisa bertemu dan menjalin hubungan dengan Eun-ho, pria baik yang berhasil mengeluarkannya dari sifat dingin dan keras kepalanya, yang sekarang bisa lebih rileks dalam menikmati hidupnya, yang dulu cuman berfokus pada pekerjaan saja. Beol sendiri nggak masalah kalau ayahnya punya pacar, karena emang dia pengen punya ibu yang bisa menyayanginya, dan juga ayahnya Eun-ho. Di sisi itu, Soo-heon yang habis patah hati karena gagal lagi kencan dengan Eun-ho, melampiaskannya dengan minum bir bareng Jeong-hun. Mereka saling menguatkan dan nampaknya mereka lebih cocok untuk bersama. Mungkin ini juga takdir yang bisa menyatukan mereka dari patah hati yang sama.
Keesokan harinya, Jiun dan Eun Ho menemui seorang pengacara bernama Sunu, di mana Sunu meminta bantuan PO Plus untuk mencarikannya kerjaan di firma hukum lain, agar dia bisa lebih banyak waktu luang dan kerjanya simpel, karena dia yang harus membagi waktu dengan anaknya yang sekarang dia urus sendiri. Ternyata Sunu bercerai dengan suaminya dan hak asuh anaknya jatuh kepadanya. Dia nggak mau anaknya Taeyun diasuh suaminya karena dia yang sibuk kerja. Makanya meminta bantuan PO Plus mencarikannya perusahaan yang bisa memberikannya jam kerja yang lebih singkat, tidak seperti pekerjaan yang sekarang. Eun Ho tentu paham betul gimana perasaan Sunu sekarang, karena dulu dia juga mengasuh Beol seorang diri sambil kerja. Karena istrinya yang memilih cerai dan meninggalkannya. Sehingga Jiun dan Eun Ho pun akan coba cari perusahaan yang cocok dengan keinginan Sunu. Diketahui sekarang Eun Ho sedang mencari seseorang dengan dibantu seorang pemadam kebakaran senior. Entahlah, mungkin dia mencari orang yang dulu menyelamatkannya dalam peristiwa kebakaran. Malamnya di PO Plus setelah semua karyawan pada balik, Jiun pun mesra-mesraan bareng Eun Ho, selayaknya pasangan pada umumnya yang sedang dimabuk asmara. Xiaomi sudah tahu akan hubungan mereka berdua dan dia awalnya kurang menyetujui Jiun pacaran sama Eun Ho karena Eun Ho yang sudah punya anak. Namun itu bukanlah masalah buat Jiun karena dia yang udah tahu kepribadian Eun Ho. Dia juga yakin akan perasaannya, jadi nggak ada satupun orang yang bisa menahan rasa cintanya itu. Kemudian nampak anak pengacara Sunu atau Taun datang ke kantor PO Plus mencari Jiun. Yang kemudian Jiun, Eun Ho, dan Sunu pun datang. Sunu cukup khawatir sebelumnya karena Taeyun yang pergi tanpa bilang dulu. Ternyata Taeyun datang ke PO Plus ingin meminta Jiun membantu ibunya agar ibunya segera dapat pekerjaan. Dia nggak masalah ibunya fokus kerja atau dia juga bisa ikut ayahnya untuk sementara. Dan ya, akhirnya Jiun dapat posisi kerjaan yang bagus buat Sunu, yakni dengan menjadi konsultan hukum di sebuah perusahaan. Dengan begitu, jam kerja Sunu lebih sedikit, jadi dia bisa lebih banyak waktu untuk merawat anaknya. Hubungan Jiun dan Eun Ho juga semakin mesra seiring berjalannya waktu. Mereka sering sleep call setelah Eun Ho sudah menidurkan Beol. Kemudian di PO Plus, Jiun dibuat kaget mengetahui Pak Huang sudah merekrut ahli finance lewat bantuan Karirwe dan akan mengadakan acara jamuan besar-besaran para investor. Yang pasti ini membuat posisi Jiun kurang aman karena Pak Huang yang menjadi pemegang saham utama di PO Plus dan mungkin saja akan menggesernya dari posisi CEO. Malamnya dengan ditemani Eun Ho, Jiun datang ke acara jamuan Pak Huang yang juga di sana ada Jeong Hun yang memang anak dari Pak Huang. Namun ya, kedatangan Jiun malah tidak disukai Pak Huang karena kejadian penolakan Jiun sebelumnya. Apalagi adanya Hye Jin yang pasti semakin membuat Jiun dikucilkan. Merasa nggak nyaman karena dikucilkan dan dipaksa untuk minum sama Pak Huang, Jiun pun berniat balik. Tapi ya, Pak Huang malah menahannya yang membuat Eun Ho turun tangan menghalangi Pak Huang yang sudah bersikap kelewatan pada Jiun. Meski tidak mempunyai power di dunia bisnis, Eun Ho percaya diri karena memang sudah tugasnya sebagai sekretaris untuk melindungi bosnya. Mereka 가시죠, 대표님. pun kemudian pergi dari acara jamuan itu. Jiun kesal karena Eun Ho menyeret dirinya sendiri ke dalam permainan para investor. Namun ya pada akhirnya dia lulus setelah Eun Ho bilang dirinya rela melakukan semua itu karena cintanya pada Jiun. Mereka pun kemudian pergi balik ke apartemen Jiun. Keesokan harinya PO Plus dapat job untuk mencarikan kandidat yang cocok untuk menjadi CEO perusahaan Next. Namun ini juga jadi persaingan karena Karirwe juga akan ikut mencari kandidat perusahaan Next sama seperti PO Plus. Jadi ini kayak tender gitu, yang menang bisa menjadi mitra Next di masa depan. Tentu saja Hye Jin pasti nggak akan bermain bersih dan akan mencoba segala cara untuk mengalahkan PO Plus dalam persaingan itu. Diketahui kalau Jeong Hun dan ayahnya Pak Huang kurang baik hubungannya karena Jeong Hun yang gak suka sikap dan sifat ayahnya yang selalu memanfaatkan orang yang berada di bawah kendalinya. Salah satunya ialah Jiun. Untuk melepas kepenatan dan patah hatinya karena Jiun pacaran dengan Eun Ho, Jeong Hun minum bir bareng Eun Ho. Namun saat sudah selesai, Jeong Hun yang mabuk nggak balik ke rumah dan malah ikut Eun Ho ke rumahnya yang juga dekat dengan rumah Suheon.
Dia bahkan langsung tepar di rumah Suheon, sehingga mau nggak mau, malam itu Jeong-hun pun nginap di rumah Suheon. Keesokan harinya saat Jeong-hun bangun, dia benar-benar malu menyadari dirinya berada di situ. Namun dia senang juga karena disambut baik sama Suheon dan ibunya. Hal ini membuat hubungan Jeong-hun dan Suheon jadi tambah dekat dan nampaknya benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Di sisi itu, Seomi yang sebelumnya kurang merestui Jiun dan Eunho akhirnya merestui mereka berpacaran setelah melihat kebahagiaan mereka yang sama-sama nyaman. Namun kemudian kabar kurang mengenakkan datang, di mana Eunho akhirnya tahu kalau orang yang menyelamatkannya dulu adalah ayah dari pacarnya sekarang, alias ayah Jiun yang meninggal dalam kebakaran setelah menolongnya. Eunho bingung, dia yakin Jiun pasti akan kesal dan mungkin marah sama dirinya kalau tahu hal itu. Karena gegara menyelamatkannya lah, dulu ayahnya Jiun harus meninggal. Rasa bersalah menyelimuti Eunho yang benar-benar belum bisa menerima kenyataan itu. Penyelamat nyawanya dulu yang rela meninggal dalam kebakaran, ternyata ayah dari pacarnya sekarang. Keesokan harinya, Eunho ziarah ke makam ayah Jiun sebagai tanda terima kasih dan permintaan maafnya kepada ayah Jiun. Dia janji kalau takdir berkehendak akan selalu menjaga Jiun menggantikan sosok ayahnya yang sudah tiada. Kemudian Eunho menemui Jiun di apartemennya dan tanpa basa-basi Eunho pun langsung menjelaskan semuanya, terutama tentang ayah Jiun yang dulu menyelamatkannya dari kebakaran. Dan tentu saja Jiun kaget karena gegara menyelamatkan Eunho, ayahnya meninggal dunia. 그분 덕에 살 수 있었어요. Jiun masih belum bisa menerima kenyataan itu. Pikirannya campur aduk kali ini. Di satu sisi dia sangat menyukai Eunho, dia juga masih belum bisa menerima Eunho yang menjadi salah satu faktor ayahnya meninggal dunia. Tangisnya pecah dan Eunho nggak bisa menenangkannya karena Jiun menyuruhnya pergi. Jiun hanya ingin sendiri untuk saat ini, mencoba mencerna semuanya sebaik-baiknya sampai nanti dia dapat keputusan yang tepat untuk ia pilih. Hubungan mereka menjadi dingin. Bahkan saat di kantor pun sama, Eunho benar-benar nggak nyaman berada di situasi sekarang. Jiun dan seluruh karyawan PO Plus lagi mencari kandidat yang bakal dijadikan pilihan mereka untuk menjadi CEO next. Namun tanpa Jiun sadari, Jongnam, mantan karyawan PO Plus yang sekarang kerja di Karir W, mencoba menggali informasi dari Yongsu yang kali ini keceplosan. Keesokan harinya di PO Plus, Jiun ditemui seorang CEO perusahaan investasi ternama yang mengajaknya kerjasama untuk merekrutkan karyawan-karyawannya. Jiun pun bersedia membantu setelah dapat info tentang CEO investasi itu, sebut saja Pak Chow. Pak Chow bilang akan mengasih beberapa persen saham untuk PO Plus kalau bisnis investasinya berhasil, sebagai tanda terima kasih katanya. Di sekolah TK, Beol kesal karena nggak punya pakaian bagus untuk menghadiri acara ulang tahun temannya. Dia ngambek sepanjang hari dan hanya diam di toko buku. Saat Jiun datang mau baca buku, saat itulah ekspresi Beol berubah menjadi ceria. Dia menceritakan tentang temannya yang mau ulang tahun, sehingga Jiun pun menggantikan Eunho, layaknya seorang ibu ke anaknya yang membelikan pakaian bagus dan hadiah untuk Beol kasih ke temannya yang sedang berulang tahun. Beol tentu saja senang karena ada orang lain yang sepeduli itu sama dirinya selain ayahnya. Namun tanpa Beol sadari, hubungan Jiun dan ayahnya Eunho sedang tidak baik-baik saja. Jiun lalu ziarah ke makam ayahnya sambil terus memikirkan kelanjutan hubungannya dengan Eunho. Sampai akhirnya dia pun udah ikhlas ditinggal sang ayah dan mau kembali melanjutkan hubungannya dengan Eunho. Bahkan dia nggak malu-malu lagi untuk bermesraan dengan Eunho di depan semua karyawan PO Plus-nya. Malamnya di rumah, Suheon akhirnya bilang jujur ke Sojun kalau dirinya bukanlah ibu kandung Sojun. Dan orang tua kandung Sojun ialah kakaknya yang meninggal bersama suaminya dalam kecelakaan. Namun ya, Sojun tidaklah sedih karena buatnya Suheon lebih dari sekedar ibu sambungnya. Suheon adalah rumah buatnya yang selalu baik dalam merawatnya dari dirinya kecil. Suheon lalu cerita kesedihan dan keterharuannya ke Jeong-hun dan Jeong-hun pun memeluk Suheon sembari menenangkannya karena pasti suatu hari nanti akan ada hari baik untuk mereka.
Di PO Plus semua dibuat syok tak kalah mengetahui kalau karir W sudah mencuri informasi kandidat dari mereka lewat Yongsu yang sebelumnya keceplosan di hadapan Jongnam. Untuk itulah mereka menjebak Jongnam dengan data kandidat palsu agar karir W salah menebak kandidat mereka. Dan PO Plus juga akan mengganti calon-calon kandidat mereka agar karir W nggak bisa berbuat curang lagi. Dan ya, saat presentasi calon kandidat dari PO Plus dan karir W untuk CEO Next, Jiun akhirnya menang karena pilihan kandidatnya sangat cocok dengan kekurangan Next. Dan akhirnya karir W kali ini sudah masuk perangkapnya. Dengan kalah telak, Next akan bekerja sama dengan PO Plus dalam mencari karyawan mulai sekarang. Dan untuk merayakan keberhasilan itu, seluruh karyawan PO Plus termasuk Jiun dan Eunho pun makan bersama sambil minum bir. Kebahagiaan ini nampaknya enggak bertahan lama karena kemudian masalah muncul kembali. Dan ini benar-benar fatal di mana media dihebohkan dengan berita kalau perusahaan investasi Pak Chow kabur setelah menipu banyak investor. Dan karena sebelumnya PO Plus kerja sama dengannya dan punya saham juga di perusahaan Pak Chow, jadinya membuat nama baik PO Plus langsung hancur dalam sekejap. 의사가 주식 상장을 미끼로 수백억대 투자금을 이번 투자 사기에 Pihak penyelidik sudah datang di PO Plus bebarengan dengan para wartawan yang juga memberitakan keterkaitan PO Plus dengan perusahaan investasi bodong Pak Chow. Jiun, Eunho, dan yang lainnya nggak bisa berbuat banyak saat penyelidik membawa semua database PO Plus untuk diperiksa lebih lanjut. Dan kalau terbukti Jiun terlibat, maka Jiun harus ditangkap mengingat dialah CEO PO Plus. Karena hal itu, Jiun pun memerintahkan seluruh karyawannya untuk kerja dari rumah saja sampai penyelidikan itu selesai. Di sebuah rumah tengah hutan, nampak ada Pak Chow, Hyejin, dan seorang pria. Hyejin lah dalang dibalik semua itu untuk menjatuhkan PO Plus agar dirinya yang merupakan CEO karir W nggak ada saingan lagi. Namun, meski sudah begitu, Pak Chow tetap panik dan seakan merasa bersalah karena sudah membuat Jiun difitnah, padahal Jiun tidaklah bersalah. Banyak mitra bisnis dan klien-klien PO Plus yang sudah memutus kontrak kerjasama dan hal ini benar-benar membuat berada di ujung tanduk. Jeng Hun sendiri kesal dengan sikap ayahnya setelah tahu berita itu, karena ayahnya lebih memilih untuk menggantikan CEO PO Plus kalau memang benar Jiun sudah bikin kesalahan fatal itu. Dan tentu saja Pak Guang bertindak seperti itu karena sudah termakan omongan Hyejin yang dari dulu sangat ingin menghancurkan karir Jiun. Eunho berusaha menenangkan sang kekasih Jiun agar nggak terlalu panik dulu meratapi cobaan itu. Lebih baik mereka rileks dan cari jalan keluarnya bersama-sama. Jiun benar-benar diperhatikan sama Eunho, bahkan saat rumahnya digedor-gedor oleh korban investasi bodong Pak Chow, Eunho dengan berani menghadapinya, dan agar Jiun lebih aman, Eunho pun mengajaknya untuk tinggal sementara di rumah bareng Beol. Berkat adanya Beol, Jiun bisa lebih santai. Begitupun dengan Eunho yang gak mau Beol melihat kalau mereka lagi menghadapi masalah yang cukup pelik itu. Saat Eunho pergi mengantar Beol sekolah, Jiun merenung memikirkan semuanya sendirian di rumah kekasihnya itu. Di toko buku, ternyata karyawan inti PO Plus kerja bersama selayaknya kerja kelompok untuk mencari petunjuk siapa pelaku yang sudah memfitnah PO Plus. Eunho juga ada di situ. Ya, mereka semua kerja keras mencari informasi dari banyak orang yang kenal dengan Pak Chow. Dan setelah mereka teliti, akhirnya mereka semua sadar kalau dalang dibalik itu adalah Hyejin, CEO karir W. Karena peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di karir W, yang membuat Hyejin diangkat menjadi CEO baru. Di sisi itu ternyata Jiun sudah pergi ke karir W menemui Hyejin untuk memastikan kecurigaannya. Dan ya, tanpa menyangkal sedikit pun, Hyejin mengakui semua perbuatannya itu karena dia yang pengen karir Jiun hancur dan PO Plus berada di bawah kendalinya. Jiun lalu datang ke toko buku dan akhirnya tahu kalau para karyawan setianya itu sedang bekerja bareng di situ, sehingga mereka pun akan mencari tahu bersama-sama gimana cara untuk memecahkan masalah itu, dan PO Plus bisa terlepas dari kasus itu. Jiun cukup bangga dengan karyawan-karyawannya itu. Dia terharu, nggak menyangka ternyata ada orang yang selalu setia membela dirinya, selain Eunho dan Xiaomi. Kemudian diperlihatkan Jiun, Eunho, dan Beol menghabiskan sore bersama di tengah kekacauan itu, dan nampak mereka yang sangat dekat layaknya keluarga kecil.
Di sisi lain, hubungan Jeong-hun dan Soo-heon juga sudah semakin dekat dan mereka sepertinya sudah siap untuk menjalani asmara. Keesokan harinya di PO Plus, Ji-eun ditemui Pak Guang, investor terbesar agensi perekrutannya itu, di mana Pak Guang memutuskan untuk memberhentikan Ji-eun dari kursi CEO PO Plus, dan dia berharap Ji-eun mau menerima keputusannya itu. Dan ya, orang yang paling diuntungkan dari kekacauan PO Plus dan Ji-eun ialah Hye-jin, yang pasti akan lebih berkuasa di dunia agensi perekrutan. Ji-eun memikirkan omongan Pak Guang dengan penuh perhitungan, sampai pada akhirnya dia pun menemukan titik tengah, di mana kemudian dia mengumpulkan seluruh karyawan PO Plus dan bilang kalau dirinya akan berhenti dari jabatan CEO PO Plus, yang tentu saja membuat semua orang kaget. Ji-eun melakukan itu juga demi kebaikan karyawannya, agar bisa tetap kerja di PO Plus yang meski nantinya harus berbeda bos. Sehari sebelumnya, Ji-eun sudah memikirkan keputusannya itu dengan matang. Dia juga sudah dapat dukungan penuh dari kekasihnya Yeon-ho, yang janji akan selalu ada bersamanya di setiap suka dan duka. Itu memang bukan keinginan Ji-eun, karena PO Plus dia bangun dari nol. Tapi apalah daya, karena adanya pemegang saham di PO Plus, jadi dia harus pergi dari PO Plus demi menyelamatkan karir karyawan-karyawan yang lain. Jeong-hun yang tahu Ji-eun melakukan ini gegara ulah ayahnya pun marah ke ayahnya dan coba memohon agar ayahnya enggak melengsarkan Ji-eun dari kursi CEO PO Plus. Tapi ya Pak Guang enggak mau karena dia yang keras kepala dan tetap akan melanjutkan keputusannya itu. Kemudian kontrak pergantian CEO PO Plus dilaksanakan. Sekarang PO Plus akan merger dengan Karir W dan berada di bawah kepemimpinan CEO Hye-jin. Hye-jin yang semula senang karena telah berhasil mengalahkan Ji-eun dalam perebutan PO Plus dibuat marah karena seluruh karyawan setia Ji-eun memilih resign dari PO Plus sebagai bentuk ketidaksukaan mereka kepada Hye-jin yang mendapatkan PO Plus dengan cara yang sangat curang. Tak hanya itu saja, karena kemudian kebusukan Hye-jin pada Ji-eun terungkap semua. Setelah orang suruhannya atau Pak Chow, pemilik perusahaan investasi bodong menyerahkan diri ke polisi, Hye-jin pun ditangkap pihak penyelidik untuk dimintai keterangan, dan ya, Hye-jin pun gak bisa mengelak karena semua bukti keterlibatannya sudah komplit. Dia pun akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Berkat hal itu, nama Ji-eun kembali bersih dan semuanya terlepas dari fitnah Hye-jin selama ini. Ji-eun menikmati hari-hari santainya dengan penuh kebahagiaan dan kehangatan bersama sang kekasih satu-satunya Yeon-ho. Dan juga beberapa kali menghabiskan waktu bareng Beol yang bakalan menjadi anak sambungnya. Di sisi itu Pak Guang sudah sadar akan kesalahannya pada anak-anaknya selama ini, karena dia yang selalu keras kepala dan memaksa anaknya untuk mengikuti kemauannya. Sehingga sekarang dia pun mulai memperbaiki hubungannya dengan Jeong-hun, karena Jeong-hun lah satu-satunya pewaris harta dan seluruh asetnya. Jeong-hun juga sudah semakin dekat dengan Soo-heon, mereka sudah tidak malu lagi menunjukkan ketertarikan satu sama lain. Sehingga suatu hari mereka pun berpacaran dan meminta restu Bu Seong untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Beberapa hari kemudian, Ji-eun yang sudah bosan menganggur kembali membuat perusahaan perekrutan dari awal lagi dengan dirinya sendiri sebagai CEO dan pemilik penuh sahamnya. Yeon-ho sendiri tak akan menjadi sekretarisnya lagi dan akan menjadi klien pertama perusahaan Ji-eun yang baru itu untuk menjadi kandidat kepala divisi sumber daya manusia atau SDM di Selim Group yang sedang mencari orang untuk posisi tersebut. Dan Ji-eun yakin Yeon-ho lah yang paling cocok karena dulu Yeon-ho pernah kerja di bidang itu cukup lama dan juga kompeten. Singkat cerita, Yeon-ho telah berhasil diterima kerja menjadi kepala divisi SDM di Selim Group, dan Ji-eun pun merayakannya dengan Beol, sekalian merayakan pembukaan perusahaan perekrutannya itu. Tak cuma Yeon-ho dan Beol, perayaan pembukaan perusahaan baru Ji-eun juga dihadiri karyawan-karyawan setianya yang sudah seperti sahabatnya sekarang. Ji-eun mengajak mereka semua untuk kembali mulai dari awal membangun perusahaan perekrutan yang baru, yang mana perusahaan baru ini akan diberi nama W Company. Hari-hari setelahnya mereka bekerja dan menjalani hidup seperti biasanya. Hubungan Ji-eun dan Yeon-ho stabil dan terus ada peningkatan dalam segi karir asmara dan lain sebagainya. Dan film pun tamat.
좋은 Oke guys, 아침입니다. makasih udah nonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan film selanjutnya. Sekian, terima kasih.